Halo anak-anak Bu Guru semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar muatan IPS, tetapi dengan KD yang masih sama, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Kalian masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Nah, waktu kalian pembelajaran sebelumnya, kalian belajar tentang kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Untuk kali ini, Bu Citra akan lanjutkan tentang materi yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian harus mampu menyebutkan kegiatan ekonomi dua negara terkait dengan kondisi geografisnya. Tujuan yang kedua, yaitu kalian harus mampu membuat laporan tentang perbedaan kegiatan ekonomi dari dua negara tersebut. Sebelum Bu Citra melanjutkan materi, Bu Citra ingin mengingatkan kalian materi sebelumnya, yaitu tentang kondisi geografis suatu wilayah. Apa itu kondisi geografis? Ya, kondisi geografis itu merupakan keadaan suatu wilayah yang didasarkan atas letak wilayah yang berupa baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah. Kenapa Bu Citra ingatkan materi kondisi geografis? Karena kegiatan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi geografis. Sebagai contoh, dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi, sebagian besar kegiatan ekonomi adalah perkebunan karena tanahnya subur dan suhunya dingin. Nah, bagaimana kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara? Kali ini, Bu Guru akan jelaskan contoh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di negara-negara Asia Tenggara. Anak-anak Bu Guru, coba perhatikan gambar ini. Mungkin tidak asing lagi buat kalian ya. Ya, ini adalah patung Merlion yang ada di Singapura. Singapura adalah sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki luas 697 km persegi. Letak Singapura sangat strategis sehingga memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Kegiatan ekonomi Singapura bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain. Nah, dari penjelasan Bu Guru, kalian tentu sudah tahu apa mata pencaharian penduduk Singapura. Sebagai contoh, ada yang menjadi pegawai bank, pedagang, buruh pabrik, dan pemandu wisata. Itulah kegiatan ekonomi di Singapura. Sekarang Bu Guru akan ajak kalian terbang ke negara lain. Nah, kalian tahu tidak ini di mana? Ya, ini adalah di negara Thailand. Thailand adalah salah satu negara pendiri ASEAN yang sering dikenal dengan istilah negeri gajah putih. 2/3 pendapatan Thailand berasal dari ekspor. Padi atau beras merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan negara ini. Selain itu, pendapatan Thailand berasal dari pariwisata. Thailand memiliki keunikan dari segi bangunan yang menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan mancanegara. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga sedunia. Sehingga Thailand disebut sebagai lumbung beras di Asia Tenggara. Nah, tadi itu contoh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di negara Singapura dan Thailand. Berdasarkan kegiatan ekonomi dua negara yang Bu Guru jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi suatu wilayah berbeda-beda tergantung kondisi geografis wilayahnya. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca bukunya tema 1 subtema 2. Selamat belajar dan
tetap semangat!